saya hari ini ada di Amerika. Semua target dari pemerintah Indonesia untuk menangkap saya, untuk membunuh saya seperti apa yang Dr. Tom alami, itu yang membuat kami ada di exile. Karena pemerintah Indonesia menargetkan kami untuk ditangkap dan dibunuh. Setelah Dr. Tom Wainggai dibunuh di meja Lembaga Permasyarakatan Cipinang, jelang malam 12 Maret tahun 1996. Dibunuh oleh pemerintah Indonesia, agen pemerintah Indonesia. Ini menjadi dosa dari bangsa Indonesia yang harus saudara dan saya, kita orang semua, akui bersama-sama. Dan hari ini yang kami mau sampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia bahwa ketika saudara kita orang semua belajar, ada banyak rakyat kami yang telah dibunuh, disiksa. Itu akibat daripada sejumlah perjanjian-perjanjian yang tidak adil. Itu yang membuat kami harus mempresentasikan argumentasi hukum dan politik untuk penyelesaian konflik itu seperti apa. Negarawan bangsa kami telah mempertanggungjawabkan itu. Dr. Tom Wainggai, seperti tadi saya bilang bahwa Dr. Tom Wainggai telah dibunuh. Kami juga sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin, sebagai aktivis yang pernah hidup di rezim Soeharto dan hingga direformasi menjadi target pemerintah Indonesia untuk ditangkap dan dibunuh. Itu membuat kami harus ada di exile untuk menyuarakan supaya rakyat kami tidak harus dibunuh lagi. Atau aktivis-aktivis kami tidak harus masuk penjara lagi. Nah, itu bagian daripada bagaimana sejumlah argumentasi kami untuk kami tulis di dalam dokumen Washington Solution untuk mengingatkan pemerintah Amerika hari ini. Bahwa pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, pembunuhan yang terus terjadi di tanah air kami, di negeri kami, karena ada satu kerinduan yang besar dari bangsa kami, orang Papua Melanesia untuk merdeka. Merdeka itu adalah solusi yang terbaik, hidup bebas di negeri kami, di tanah air kami. Itu yang menjadi kerinduan kami. Itu adalah solusi yang terbaik. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, saya go live karena saya ingin berbicara terus. Saya ingin berbicara. Bukan berarti bahwa saya hidup di luar negeri dengan bebas. Terus kita orang lupa situasi kondisi di tanah air. Tapi bagaimana kita orang terus menjelaskan situasi kondisi politik di tanah air. Percakapan saya dengan Bapak Septinus Paiki, ataupun percakapan saya dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang lain yang saat ini sedang ada di tanah air, akan kami lakukan untuk menjelaskan solusi seperti apa yang harus pemerintah Indonesia bertanggung jawab di hari ini. Penyelesaian Papua Merdeka itu bukan saja kita orang angkat senjata, seperti ada banyak saudara-saudara Indonesia, karena tidak belajar dengan baik. Karena pemahamannya seperti pemahaman seorang anak SD, yang baru belajar di sekolah dasar, jadi hanya otaknya itu hanya berpikir tentang angkat senjata. Saudara-saudara di Indonesia, saudara perjuangan Papua Merdeka ini bukan sekedar kita orang angkat senjata. Senjata yang saya bicarakan tentang argumentasi hukum itu yang menjadi senjata kami di hari ini. Saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu bagian daripada pertahanan pesan politik kepada masyarakat internasional. Dan kami sebagai seorang intelektual, kami akan menulis itu. Memberikan argumentasi hukum politik dalam diplomasi internasional kepada masyarakat internasional di PBB. Bahwa perjuangan yang dilakukan dalam sistem bergerilya itu adalah membela hak asasi manusia, hak bangsa kami. Meskipun kita mengakui bahwa di dalam persengketaan bersenjata antara pemerintah Indonesia punya militer dan orang Papua punya militer yang disebut dengan tentara pembebasan, itu membuat banyak korban. Itu prinsip bergerilya. Namun hari ini yang saya fokus adalah sebagai pemimpin bangsa, sebagai salah satu pemimpin yang berjuang dengan prinsip perjuangan tanpa kekerasan adalah mengedepankan prinsip-prinsip perjuangan hukum. Penyelesaian hukum
Karena perjuangan panjang orang Papua sampai hari ini itu kita orang terikat dengan hukum internasional yang mengiyakan kami untuk hari ini siap untuk merdeka. Dan itu yang kami ingin diskusi dan share. Terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti share saya di halaman sosial media saya. Ya. Saya ingin menyampaikan dan share ini karena kami bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik. Dan kami akan terus menyuarakan untuk masyarakat internasional. Kami akan menyuarakan kepada pemerintah Amerika Serikat. Kami juga akan menyuarakan ke PBB. Kalau hari kemarin saya ada di penjara Indonesia dan hari ini saya ada di Amerika. Doa kami sebagai anak bangsa. Orang percaya bahwa kalau Tuhan yang membawa kami dari penjara Indonesia dan hari ini menempatkan kami di Amerika, kami akan menyuarakan itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB bertanggung jawab juga untuk penyelesaian konflik. Maka hari ini kita bicara tentang dokumen Washington Solution. Kita akan persembahkan itu ke pemerintah Indonesia. Kita telah mempersembahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Kami akan mempersembahkan itu juga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke PBB. Saya mau sampaikan ini kepada semua rakyat di dalam negeri. Dokumen Washington Solution, kami akan mempersembahkan itu ke Sekretaris Jenderal PBB. Kami akan mempersembahkan itu kepada Dewan Keamanan PBB. Kami juga akan mempersembahkan itu ke Dewan HAM PBB. Dan bendera PBB harus kembali berkibar di tanah air kami. Mediasi internasional harus kembali berkibar di tanah air itu. Bendera PBB harus kembali berkibar di tanah air kami. Bendera masyarakat internasional harus kembali berkibar di tanah air kami. Karena itu juga bagian daripada argumentasi hukum dari dokumen Washington Solution.